Senang sekali bertemu kembali dengan Anda para sahabat peziarah. Anda lebih baik saat ini? Saya berharap Anda lebih baik, lebih sehat, lebih terberkati. Kita awali pertemuan kita ini, perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semakin merambat, semakin merambat, semakin merambatlah para murid, para rasul mewartakan Kristus yang telah bangkit. Semakin dibabat, semakin merambat, semakin ditebas, semakin berkembang. Itulah sifat tanaman merambat. Mereka tidak kenal lelah, mereka tidak kenal, atau tanaman ini tidak mengenal putus asa, tapi berjuang. Daya juang dalam hidupnya selalu ada. Para sahabat peziarah yang lebih bahagia pada saat ini, saya mengambil inspirasi dari kisah para rasul. Dalam kisah para rasul dikatakan atau diceritakan, setelah kematian Stefanus, kita tahu Stefanus dibunuh karena dia mengaku menerima dan mewartakan Kristus. Dibunuh, lalu kemudian pengikut-pengikut Kristus, orang yang mengikuti dan percaya kepada Kristus yang jumlahnya semakin bertambah, itu menemui penderitaan. Mereka mulai dikejar-kejar, mulai dianiaya, mulai dimasukkan di dalam penjara karena mengganggu, karena menyebalkan, karena seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh yang baru yang hendak dibasmi, di stop, ditutup jalannya, ditekan. Tetapi dalam bacaan itu dikatakan kecuali para rasul. Para rasul mereka tidak diam. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak takut, bahkan mereka tidak ciut karena penganiayaan dan masalah yang timbul dari kehadiran dan pewartaan mereka. Tetapi justru mereka pergi ke tempat lain. Mereka mencari tempat yang lain. Ada ide kreatif, ada semangat yang berkobar-kobar, yang bergelora di dalam diri mereka, sehingga ketakutan itu bisa dikalahkan. Kekhawatiran itu bisa dinegasi. Tetap kenapa? Karena ada energi yang luar biasa yang selalu keluar dari dalam diri mereka. Itu yang dilakukan oleh para rasul. Maka mereka pergi ke Yudea dan ke Samaria. Mereka mencari lahan baru, mereka menjangkau orang-orang baru, mereka mau menemui mereka ingin supaya orang lain juga mendapatkan kegembiraan, sukacita, dan mereka menerima Kristus di dalam diri mereka sebagaimana diamanatkan oleh Kristus itu sendiri. Nah, itulah saudara-saudara para sahabat peziarah yang menarik dari kisah ini. Rupanya para rasul itu memiliki semangat yang luar biasa, yang melampaui diri mereka, melampaui kelemahan mereka. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa mereka memiliki kekuatan seperti itu dan semangat yang tiada habis-habisnya itu? Jawabannya sederhana sekali adalah kebangkitan Kristus itu meyakinkan mereka, membuat mereka full, total percaya kepada Kristus sebagai Putra Allah, sebagai yang menyelamatkan mereka. Yesus yang tadinya mati, kini sudah bangkit. Kebangkitan itulah yang membuat mereka, wow, tidak bisa diragukan lagi.
Kristus adalah pilihan utama, pilihan hidupku. Kristus adalah kekuatanku, full keyakinannya, full kepercayaannya, dan itu memberikan energi di dalam diri mereka. Dan energi itu yang melampaui, yang menegasi, menghilangkan ketakutan mereka. Wah, luar biasa kan? Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa para sahabat peziarah. Orang yang memiliki energi di dalam hidupnya mampu mengalahkan segala ketakutan, tekanan, kekhawatiran, penganiayaan, bahkan kesia-siaan sekalipun. Bahkan tubuhnya, bahkan hidupnya pun tidak lagi mengganjal dia untuk menikmati dan untuk terus bergembira, bersuka cita, dan bergelora melakukan sesuatu untuk Kristus yang dia imani. Ini yang menarik. Nah, saya mulai berpikir, saya mulai merenungkan, saya mulai melihat dalam diri saya, waduh, seringkali orang-orang yang sudah dibaptis dalam Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, orang-orang yang sudah mengaku sebagai Katolik, orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, bahkan orang-orang yang sering mengucapkan syahadat, aku percayakan Allah Bapa, aku percayakan Yesus Kristus, aku percayakan Roh Kudus, dan lain-lain sebagainya, sampai 12 inti dari syahadat para rasul. Itu selalu, bahkan sering lemah, sering jatuh, sering redup hidupnya, redup semangatnya, melempem, takut, mengeluh, menggerutu, ngomel terhadap situasi yang tidak mendukung dia. Oh, sedih rasanya. Kenapa sedih? Karena tidak ada bedanya dengan orang yang tidak menerima Kristus dalam hidupnya. Dengan kata lain, Jawa mengatakan dia sudah memiliki Kristus, tetapi Kristus itu atau keyakinannya kepada Kristus itu tidak memberikan energi lebih dalam hidupnya untuk mengatasi ketakutan dan kelemahan dan tekanan yang dia alami. Ini keprihatinan saya. Para sahabat peziarah, pada kesempatan ini kalau kita belajar dari kisah para rasul, menarik sekali. Ternyata keyakinan kepada Kristus, iman kita akan Kristus memberikan kita energi yang lebih banyak sampai kita meluap-luap dalam melaksanakan tugas, pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan. Kendati kita berhadapan dengan situasi yang tidak enak, berhadapan dengan tekanan, rasa malu, kekhawatiran, rasa khawatir gagal, khawatir ditolak, dan lain sebagainya. Saya mendapat inspirasi baru untuk itu. Apa inspirasinya? Inspirasinya adalah seperti tanaman yang merambat tadi. Lihatlah sifat tanaman itu. Dia selalu memperpanjang batang-batangnya, merambat kemana-mana, menjangkau kemana-mana, ke arah manapun, sambil menancapkan dalam-dalam akarnya di situ. Menancapkan kuat-kuat akar-akar di dalam tanah yang dia lewati. Sehingga kalau dia dibabat, sehingga dia kalau ditumbangkan, kalau ditebas, tidak pengaruh. Itu hanya bagian atas, tapi akarnya sangat dalam, sangat kuat. Dan akar inilah yang memberikan kehidupan dan kekuatan yang baru, yang baru, yang baru. Coba tebas, dia akan bertunas lagi. Coba tebas, dia akan berkembang lagi, lebih semangat, lebih banyak daunnya, lebih subur, dan lain sebagainya. Ini, saudara sahabat peziarah, Anda yang sudah menerima Kristus, Anda yang sudah menerima baptisan, saat ini saya ajak Anda untuk menancapkan juga akar-akar kehidupan Anda dalam-dalam di dalam Kristus yang telah bangkit itu. Jangan pernah ragu,
Jangan pernah khawatir, jangan pernah setengah-setengah untuk menancapkan, menggantungkan hidup Anda kepada Kristus. Total loyal. Itu. Total dan loyal, setia terus-menerus kepada Kristus, itu memberikan kita energi yang lebih banyak, energi yang lebih meluap-luap untuk berhadapan dengan kesulitan kita. Bahkan bukan hanya berhadapan, saya boleh berkata kepada Anda, energi itu melampaui ketakutan, melampaui kelemahan, melampaui kekhawatiran, melampaui tekanan-tekanan hidup yang sedang Anda alami. Itu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, semoga Engkau memperkenankan kami berakar dalam Kristus secara teguh dan kuat, sehingga keyakinan kami akan Kristus itu dan kehadiran Kristus dalam hidup kami melampaui ketakutan kami, melampaui kekhawatiran kami, dan memberi kami energi yang lebih besar untuk menjalani hidup ini, bahkan menjalani tekanan-tekanan, berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Di dalam Engkau saja, ya Bapa, dan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menuntun dan membimbing kami percayakan hidup kami sepenuhnya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.